Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang mengikuti secara online. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Ibadah kali ini nanti akan diikuti dengan perjamuan suci. Bagi saudara sekalian yang sudah percaya Tuhan Yesus, boleh ambil bagian perjamuan suci itu. Oleh karena itu persiapkan hati kita masing-masing supaya ibadah maupun perjamuan suci ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Baik, mari kita awali dengan menghadap Tuhan dan kita berdoa. Silahkan bangkit berdiri. Demi nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami tapiskan ibadah ini bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu karena kami sehat dan kami masih bisa beribadah bersama-sama, baik on-site maupun online. Kiranya Tuhan memberkati. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Silahkan berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk hidup kita hari ini, untuk kesehatan kita hari ini, dan apa saja yang layak kita syukuri secara pribadi. Demikian juga mari kita mohon ampun kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang tidak berkenan kepadanya, supaya kita dilayakkan menyembah Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Karena karya Yesus, darah Yesus disalib, saya dan saudara bisa menghampiri Allah. Kita diangkat menjadi anak Allah. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu lah Tuhan.
persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah hapus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh penyembahan kepada Tuhan. Saat ku masuk
sekali lagi. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Benar Tuhan, karena kuasa darah-Mu yang menebus kami menjadi berarti. Kami memuji Engkau, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Oleh karena karya-Mu dan tidak ada Allah lain seperti Engkau yang membuktikan kasih-Mu, menyerahkan nyawa-Mu untuk kami. Kami memuji Engkau, mengagungkan Engkau, memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami siap untuk melanjutkan pujian kami di tengah-tengah ibadah kami. Hadirlah tengah-tengah kami Tuhan, muliakanlah diri-Mu di atas segala pujian dan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan pujian dan lanjutan ibadah kami pagi ini. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Puji Tuhan, lambaikan tangan kalau ada yang sukacita. Puji Tuhan, hari ini kita diberi hidup, kita diberikan kesehatan oleh Tuhan sebagai salah satu bukti bahwa Tuhan itu baik. Kita akan mengangkat pujian kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita bertepuk tangan. Bersuka di hadiratnya, dibesarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terus kita bertepuk tangan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian puji, puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kita angkat jempol kita, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan dari apa yang kita punya untuk Tuhan. Para petugas dipersilahkan untuk menempatkan diri. Nanti sembari kantong persembahan diedarkan, kita mengangkat pujian. Di sini Tuhan kami semakin mengenal-Mu. Sebelum persembahan diberikan kepada Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kami keluarga besar Pipi Amanat Agung, datang memuji-Mu, datang menyembah-Mu, Yesus. Karena Kau yang telah selamatkanku, karena Kau yang selalu topangku, hingga seluruh kehidupanku. Senangkan hati-Mu di sini Tuhan, di sini semakin mengenal-Mu, di sini kami melayani-Mu. Baik Ibu Yesus, di sini tumbuh bersama, di sini berjuang bersama untuk setia bersama-sama. Pipi Amanat Agung Yogyakarta, di sini Tuhan semakin mengenal-Mu, di sini semakin mengenal-Mu, di sini kami melayani-Mu. Baik Ibu Yesus, di sini tumbuh bersama, di sini berjuang bersama untuk setia bersama-sama. Pipi Amanat Agung Yogyakarta, Pipi Amanat Agung Yogyakarta. Sekali lagi, Pipi Amanat Agung Yogyakarta. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di nama
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kalau pada kesempatan hari ini kami boleh memberikan persembahan kami yang Tuhan sudah berikan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah persembahan ini menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati gereja kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah dengan persembahan ini pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin hari semakin maju. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang terlibat dalam pemberian persembahan ini. Engkau memberkati pergumulan, jerih lelah yang dihadapi jemaat Tuhan di tempat ini. Dan berbagai persoalan yang dihadapi, kiranya Tuhan terus menolong dan hadir di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami secara khusus mendoakan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi kami berdoa untuk pemulihan perekonomian, berdoa untuk keamanan, berdoa juga untuk berbagai segi sektor yang dihadapi bangsa kami. Kiranya Tuhan hadir dan menolong para pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Tuhan menolong, memberikan hikmat sehingga bisa menangani berbagai masalah yang ada. Negeri kami semakin baik, semakin maju, semakin aman, semakin sehat masyarakatnya, dan kami semua dipulihkan dari berbagai kesulitan yang ada di negeri ini. Tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di negeri kami. Engkau tahu bahwa banyak kesulitan yang dihadapi oleh gereja-gerejamu di negeri ini. Tetapi kami tahu juga bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Oleh karena itu Engkau memberikan kekuatan buat hamba-hamba Tuhan yang melayani. Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan semakin dikuatkan imannya dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa buat tantangan-tantangan yang dihadapi, kiranya Tuhan hadir dan menolongnya, sehingga setiap tantangan membuat mereka tetap semangat dan terus berjuang dalam iman kepada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini, hamba-hamba Tuhan yang melayani, anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan terus memberikan kemampuan kami untuk memberi yang terbaik, memberi waktu kami, memberi diri kami, dan apa yang bisa kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memimpin kami, mengurapi kami, sehingga kami pun bisa melayani Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, penyerahan diri kepada Tuhan. Memberkati setiap pergumulan hamba-hambamu, anak-anakmu di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, corona yang belum sirna, dan kami terus berdoa. Kami yakin bahwa Tuhan melingkupi kami, membungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Akhirnya kami mendoakan ibadah kami selanjutnya kepada Tuhan. Biarlah kami terus diberkati dan terus mengikuti ibadah ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dan bila sebentar firman Tuhan disampaikan, kami pun dengan tekun memperhatikan di dalam iman kami, penyerahan diri kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan doa kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk semua petugas. Terima kasih juga untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara sekalian berikan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan lebih menyiapkan hati kita dengan sebuah pujian firman-Mu Tuhan, ya dan amin.
bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kita berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita. Dan amin, janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena hari ini di tengah-tengah sembah bakti kami, Tuhan berkenan berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya roh Tuhan bekerja di antara kami semua, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang ada di luar di sana yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan juga bekerja di sana sehingga kebenaran firman-Mu bisa kami pahami secara baik dan kami bisa menerapkan di dalam kehidupan kami hari ke hari. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, tengah sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Selamat pagi dan shalom semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Demi Anak. Teks firman Tuhan yang mendasari kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah Yohanes pasal 4 ayat 45 sampai dengan 53. Yohanes pasal 4, kita mulai dengan ayat 45. Saya akan membaca untuk saudara dan saudara bisa menyimaknya. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu.
Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkannya anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu yang berjuang membanting tulang untuk mendapat uang demi membesarkan dan demi masa depan yang lebih baik anaknya yang sematawayang. Ibu itu rela menjual harga dirinya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rendah, bahkan pekerjaan kasar demi anak itu. Dia berkata, yang penting saya tidak jual diri. Saya memang jual harga diri, tetapi diri saya tidak saya jual. Rupiah demi rupiah dia tabung, doa demi doa dia panjatkan. Kiranya anaknya yang sematawayang itu bisa menjadi anak yang hidup, bertumbuh baik dan sukses di dalam kehidupannya, jauh lebih baik dari ibunya tersebut. Demi anak dia melakukan apa saja yang dia bisa kerjakan. Demi anak dia bekerja membanting tulang. Baginya yang penting anaknya tumbuh, sukses, dan berhasil. Ayat-ayat kita mengisahkan adanya seorang pegawai istana yang datang kepada Tuhan Yesus. Kala itu Tuhan Yesus baru saja tiba di Galilea. Dan ketika dia tiba di Galilea, banyak orang yang menyambut dia. Karena mereka sudah melihat bagaimana Yesus berkarya di Yerusalem. Dan ketika Yesus kembali ke wilayah utara ke Galilea, orang-orang Galilea menyambutnya dengan senang, menyambutnya dengan sukacita. Dan salah satu yang datang, salah satu yang menyambut, salah satu yang menghadap di situ adalah seorang pegawai istana di Kapernaum. Pegawai istana di Kapernaum di sini kemungkinan besar adalah pegawai istana Herodes Antipas yang kala itu memerintah wilayah Galilea sebagai wakil yang kasat mata dari Kaisar Romawi yang berkuasa di seluruh wilayah Israel kala itu. Jadi ini seperti raja kecil atau mungkin kalau sekarang seperti gubernur di wilayah Galilea, itu Herodes Antipas. Dan pegawai ini adalah bekerja di istana tersebut. Ini berarti merupakan pekerjaan yang sangat penting. Pekerjaan yang boleh dikatakan level tinggi. Pekerjaan yang berpengaruh di masyarakat. Jadi sangat mengherankan kalau ada orang pejabat tinggi itu mau datang kepada Yesus yang notabene adalah seorang tukang kayu dari Nazaret.
Umumnya pegawai-pegawai Romawi, apalagi jabatannya tinggi, apalagi dia punya posisi yang penting, dia punya posisi yang sangat-sangat berpengaruh di dalam kemasyarakatan Yahudi kala itu, umumnya mereka gengsi untuk datang kepada Yesus. Sekalipun mereka tahu pengajaran Yesus bagus, pekerjaan Yesus mencengangkan, tapi pegawai-pegawai yang tinggi jabatannya itu umumnya tidak mau datang kepada Yesus. Ingatlah para pemimpin agama di Yahudi, para ulama Yahudi, para ahli Taurat, Farisi, guru-guru Yahudi di Yerusalem. Hampir semuanya mengabaikan Yesus, bahkan menolak Yesus. Bahkan kalau Yesus kembali ke Nazaret pun banyak orang yang menolaknya. Jadi kalau ada pegawai istana, dan pegawai istana ini dari Kapernaum dan datang ke Kana, menempuh perjalanan kurang lebih 32 km atau 20 mil. Hanya mau menjumpai Yesus yang adalah seorang tukang kayu. Itu sesuatu yang fenomenal. Sesuatu yang mungkin tidak masuk akal. Orang yang punya jabatan tinggi dari sebuah kota yang namanya Kapernaum, dia berjalan. Ingat waktu itu belum ada motor apalagi mobil, dan mungkin ditandu karena penjabat tinggi, datang kepada seorang tukang kayu yang namanya Yesus. Itu sepertinya mustahil, tapi perwira atau pegawai istana ini mau melakukannya, mau mengerjakannya karena demi anaknya yang sakit supaya disembuhkan. Dan respon Yesus sepertinya menolak. Sepertinya tidak memperhatikan atau boleh dikatakan mengabaikan, karena Yesus berkata, ini pegawai istana sudah seperti kebanyakan orang, mereka datang, mereka menyambut, mereka datang kepada Tuhan Yesus karena mereka ingin melihat mujizat, ingin menikmati tanda-tanda ajaib, ingin menikmati karya-karya mujizat Tuhan Yesus. Jadi kalau pegawai istana itu datang dari Kapernaum ke Kana, ketemu Tuhan Yesus pun berkata, kamu mau ketemu saya kan karena kamu ingin melihat mujizat, kamu ingin menikmati berkat, kamu ingin mengalami mujizat, bukan? Tapi pegawai istana ini tidak peduli dengan penilaian Yesus itu. Dia berkata, ayo datanglah sebelum anakku mati. Demi kesembuhan anaknya. Demi anaknya supaya tidak mati. Pegawai istana ini datang kepada Yesus apapun penilaian orang kepadanya. Bagi dia yang penting anaknya sembuh. Yang penting anaknya sehat. Yang penting anaknya hidup. Yang penting anaknya mati. Dia rela mengadakan perjalanan sepanjang 32 kilo. Dia rela merendahkan diri di hadapan seorang tukang kayu. Dia rela datang kepada orang Nazaret itu. Sekalipun mungkin orang berkata, orang ini tidak lucu, pegawai tinggi kok datang kepada seorang tukang kayu. Ini aneh. Ini tidak masuk akal, seorang pegawai tinggi kok datang kepada seorang tukang kayu. Tapi dia lakukan karena demi anaknya, supaya anaknya sembuh, sehat, dan hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya orang yang sudah memiliki jabatan orang tua,
Yang saya kasih, bagaimana perjuangan Anda demi kehidupan anak-anak Anda? Apakah Anda betul-betul berjuang, berusaha demi anak-anak saudara hidup dan berhasil? Atau apakah Anda hanya memikirkan kesenangan pribadi, kesenangan sendiri, atau Anda hanya memiliki fokus yang lain dan bukan anak Anda? Saya beritahu ya, orang Jawa itu ada ungkapan seperti ini. Bondo titipan, nyowo cantelan. Nah, itu apa Pak? Bondo itu harta benda. Harta benda itu milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Lalu nyowo cantelan itu apa? Nyawa itu miliknya Tuhan, hanya dicantelkan di dalam hidup kita. Artinya, kalau harta benda atau nyawa kita yang adalah milik Tuhan diambil, ya kita bisa apa? Karena bondo itu titipan, nyowo itu cantelan. Jadi nyawa kita itu hanya ditempelkan ke kita. Kalau Tuhan mau ambil ya sudah diambil. Kita tidak bisa buat apa-apa. Harta benda yang dipercayakan kepada kita itu ya milik Tuhan. Kalau Tuhan ambil dan pindahkan kepada orang lain, kita tidak bisa buat apa-apa. Lalu, apa perspektif Alkitab mengenai anak? Apa kata Alkitab mengenai anak? Anak itu adalah harta pusaka Tuhan yang dipercayakan kepada keluarga. Anak itu milik pusaka Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kalau demikian, apa yang harus kita perjuangkan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita upayakan terhadap anak-anak yang adalah milik pusaka Tuhan yang dipercayakan kepada kita? Seharusnya demi anak, saudara berupaya berjuang apapun, karena anak itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kita bekerja keras, kita berjuang, kita melakukan apa saja supaya anak kita hidup, bertumbuh baik, berhasil, dan sukses. Pegawai istana ini rela meninggalkan Kapernaum ke Kana. Rela merendahkan diri di hadapan Yesus yang adalah tukang kayu. Rela mungkin ditertawai banyak orang. Rela mungkin dinilai tidak masuk akal oleh orang. Rela melakukan apa saja. Karena bagi dia yang penting anaknya sehat, anaknya hidup, anaknya mampu menggapai kehidupan yang jauh lebih baik. Demi anak, seharusnya kita berusaha, seharusnya kita berjuang, seharusnya kita bertempur sebaik-baiknya supaya anak-anak kita berhasil dan sukses. Ayat 50 dikatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Jemaat yang saya kasihi, Yesus tidak memenuhi permintaan pegawai istana itu untuk datang ke rumahnya. Dia datang, jauh-jauh dari Kapernaum datang. Dia merendahkan diri, dia memohon, datanglah ke rumahku dan sembuhkanlah anakku yang sedang sakit. Yesus sepertinya tidak memenuhi permintaan itu. Yesus sepertinya ya mengabaikan. Yesus, pergilah, anakmu hidup.
Seandainya saya bertanya kepada Anda, kalau itu Anda yang di posisi pegawai istana, sudah jauh-jauh datang kepada Yesus, sudah merendahkan diri kepada Yesus, sudah mungkin dinilai negatif, mungkin ditertawai, mungkin mendapat resiko yang kurang baik karena datang kepada Yesus, minta tolong supaya Yesus datang ke rumah dan menyembuhkan anak. Kemudian tiba-tiba Yesus tidak mendengarkan itu dan berkata, pergilah, anakmu hidup. Kira-kira kalau Anda yang di posisi pegawai istana, apa kira-kira respon Anda? Apa kira-kira pikiran Anda? Apa kira-kira perasaan Anda? Apakah Anda hanya diem saja? Saya suruh datang kok malah saya pergi, disuruh pergi. Atau mungkin kita kecewa, Tuhan saya kan ingin Engkau datang ke rumah, kenapa saya harus pergi balik? Atau saudara marah, kamu ini kan tukang kayu dari Nazaret, sok-sokan amat sih, ini pegawai istana Raja Herodes Antipas dan meminta kamu datang ke rumah saya. Kenapa enggak mau? Memang siapa sih kamu? Sok-sokan amat apa begitu? Ya kita tidak tahu kan, itu kan pengandaian. Tapi yang menarik, pegawai istana ini begitu Tuhan berkata, pergilah anakmu hidup, dia langsung pergi. Dan saya tidak bisa membayangkan juga itu perginya itu kira-kira gimana ketika dia bilang pergilah anakmu hidup, apakah pergi dengan senang? Wah gitu. Apakah dia pergi dengan muka datar? Atau dia pergi dengan muka tunduk? Kita tidak tahu. Tapi yang menarik, di tengah perjalanan ke Kapernaum itu, hamba-hambanya, budak-budaknya, pegawai-pegawai di bawahnya datang kepada pegawai istana itu dan memberi kabar, anakmu hidup, ayat 51. Dan pegawai istana ini langsung cek, pukul berapa anak itu kemarin mulai sembuh. Kemudian hamba-hamba itu berkata, kemarin siang pukul 1, coba bayangkan. Kemarin siang pukul 1 kan berarti ini perjalanan sudah 1 jam, sudah 1 hari. Kemarin siang pukul 1. Perjalanan ini cukup jauh. Ketika datang kepada Yesus, mengundang Yesus datang ke rumah, Yesus berkata, pergilah, anakmu sembuh. Dia pulang, pergi. Dan kemungkinan itu 1 hari perjalanan. Dan ketemu sama hamba itu, anakmu sembuh. Kapan? Mulai sembuh. Kemarin jam 1. Dikatakan di situ, teringatlah bahwa saat itulah Yesus bersabda, anakmu hidup. Ayat 52 dan 53. Pengalaman inilah yang menjadikan pegawai istana dan seluruh keluarganya menjadi percaya Tuhan Yesus. Dan demi Tuhan Yesus, saya yakin pegawai istana ini yang dipenuhi dengan pengalaman bahwa sabda Yesus itu ya dan amin. Bahwa sabda Yesus itu yang berkata anakmu hidup, betul anak hidup. Dipenuhi dengan sukacita itu sehingga dia bercerita kepada istrinya, bercerita kepada anak-anaknya yang lain, bercerita kepada seluruh keluarganya. Dan dikatakan seluruh keluarganya menjadi percaya dan pengikut Yesus. Demi anak, dia datang kepada Yesus. Demi Yesus, dia membawa keluarganya menjadi pengikut Yesus. Pengalaman mujizat, pengalaman
Sabda Yesus yang ya dan amin itu mendorong dia bersaksi kepada seluruh keluarganya untuk menjadi pengikut Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, salah satu jemaat kita namanya Pak Ratman. Tadi pagi duduk di sini. Pernah mengalami kecelakaan di Jalan Solo kilometer 11 sekitar jam 7 malam. Dan kecelakaan itu mengerikan. Parah. Bahkan jasad Pak Ratman itu sudah ditaruh di pinggir jalan dan ditutup koran untuk menanti ambulans. Jadi sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi nampaknya oleh kasih Tuhan yang besar, ternyata nyawa Pak Ratman masih nempel di tubuhnya. Sekalipun dia tidak bisa apa-apa. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, dia harus dioperasi kedua kakinya dan dikasih pen di sana. Kemudian digips dan dia hanya bisa di atas kursi roda selama 1 tahun. Itu teramat sangat sulit. Dan bukan hanya itu. Pennya itu pernah patah karena tidak kuat menyangga berat tubuhnya yang kira-kira lebih dari 90 kilo. Sehingga harus dioperasi ulang dan dipasang pen lagi yang lebih kuat. Sekali lagi, oleh karena kasih Tuhan, Pak Ratman masih hidup dan masih bisa berjalan normal. Dan kalau saudara tidak tahu cerita ini, saudara pasti melihat tidak pernah dia mengalami kecelakaan yang mengerikan itu. Karena dia seperti jalan biasa saja. Inilah pengalaman mujizat Tuhan yang begitu luar biasa yang dialami oleh Pak Ratman sehingga dia memiliki komitmen. Demi Tuhan yang sudah memelihara hidupnya. Demi Tuhan yang sudah menolong dia. Dia berkata, dia mau anak-anaknya, menantunya, cucunya, cicitnya percaya Yesus dan menjadi keluarga yang beriman dan setia kepada Yesus. Kenapa? Pengalaman dengan Tuhan yang ajaib, yang sudah menggeledah tidak bisa apa-apa. Ternyata nyawanya masih menempel. Yang jalan kaki saja tidak bisa dan harus di kursi roda selama 1 tahun. Tapi ternyata bisa jalan sampai sekarang. Sehingga dia punya komitmen. Seluruh keluarganya harus menjadi pengikut Yesus. Itu sebabnya anaknya, semuanya, pernikahannya diberkati di gereja PB Amanat Agung ini. Kisah yang menarik, seorang kakek yang namanya Samsuri. Kakek Samsuri ini pernah diinjili seorang TNI. Dan kakek ini hanya bilang, ya, kamu percaya Yesus ya? Ya. Kamu menerima Yesus ya? Iya. Tapi mungkin dia tidak ngerti atau mungkin dia takut karena sama TNI. Sehingga ketika pulang dia masih melakukan ritual-ritual keagamaan yang dia percayai kala itu. Suatu saat ketika sedang sesuci sebagai persiapan untuk sembahyang, tiba-tiba alat untuk sesuci itu pecah, ambyar. Sehingga air tumpah kemana-mana. Air tumpah ruah, melebar kemana-mana. Kakek Samsuri itu melihat kenyataan yang dihadapi, mendapat pesan gaib yang berbunyi, kamu sudah percaya sama aku, kamu sudah disucikan
oleh aku yang mati di kayu salib, kenapa kamu masih sesuci dengan cara agamamu? Pesan gaib itu begitu kuat di hatinya, begitu kuat di pikirannya. Aku sudah percaya Yesus, aku sudah disucikan oleh Yesus. Suara itu begitu bertalu-talu di dalam pikiran dan hatinya. Akhirnya kakek Samsuri sujud syukur dan minta ampun kepada Tuhan. Dan dia bersumpah katanya, Tuhan, aku tidak mau mati sebelum melihat anak cucuku sampai ke cindil-cindilnya menjadi pengikutmu. Dan saudara tahu, itu terjadi. Seluruh keluarga besarnya, dia memiliki anak 7, sehingga kalau anak dan istri dan menantu 14, dan dia mempunyai cucu 25 waktu itu. Semua percaya Yesus dan menjadi pengikut Yesus. Dan cucu terakhir yang menjadi pengikut Yesus adalah saya yang sekarang menjadi seorang hamba Tuhan. Pengalaman perwira ini, pengalaman pegawai istana ini, yang mendengar sabda Yesus, pergi anakmu hidup. Dan betul-betul hidup. Demi Tuhan, seluruh keluarga saya harus percaya Yesus. Pengalaman Pak Ratman yang sudah ngelihat tak berdaya, tak kuat berjalan, tapi ternyata bisa hidup dan bisa berjalan seperti biasa. Mendorong dia untuk bersaksi kepada anak, menantu dan seluruh cucunya untuk percaya Yesus. Pengalaman Mbah Samsuri yang membuat dia bersumpah. Sekali lagi dia pakai istilah bersumpah sekalipun sebenarnya tidak boleh di situ. Dia bersumpah dia tidak mau mati sebelum melihat anak cucunya sampai ke cindil-cindilnya menjadi pengikut Yesus, dan itu terjadi. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara punya pengalaman rohani dengan Tuhan yang spektakuler? Apakah Anda punya pengalaman ajaib dengan Tuhan? Apakah Anda punya pengalaman spiritual yang khas, yang menarik, yang memberkati? Kalau Anda betul-betul pernah pengalaman seperti itu, selayaknya Anda terus mendoakan keluarga Anda, terus minta kepada Tuhan supaya ada kesempatan bersaksi, supaya ada kesempatan untuk bercerita tentang pengalaman itu, sehingga semua keluarga Anda menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Demi anak, pegawai istana itu berjuang apa saja untuk bisa ketemu Tuhan Yesus supaya anaknya hidup dan berhasil. Demi Tuhan Yesus yang sudah memberkati secara luar biasa, dia membawa keluarganya semua menjadi pengikut Yesus. Bagaimana dengan saudara? Berdoalah terus untuk seluruh isi keluarga saudara. Mintalah kesempatan untuk bisa cerita, bersaksi pengalaman Anda dengan Tuhan, supaya mereka juga menjadi pengikut Tuhan. Demi anak, kita berjuang, berupaya untuk kehidupan mereka. Demi Tuhan, kita berjuang, berupaya supaya keluarga kita percaya
kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Saya minta petugas pelayanan, baik itu musisi, WL, singer, dan pelayan perjamuan Tuhan, silahkan maju ke depan mengambil posisi masing-masing. Dan jemaat saya persilahkan untuk berdoa, memikirkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama-sama. Dan siapkan hati saudara untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kalau saudara sudah percaya Tuhan Yesus, saudara berhak mengambil roti dan anggur yang nanti akan dibagikan oleh petugas, dan nanti kita akan makan dan minum bersama-sama. Namun sebelumnya dengarkan pesan Tuhan kepada kita sekalian yang berbunyi, sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Tuhan memberkati. Kau
Kita berdiri bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah roti dengan tangan sebelah kanan. 2000 tahun yang lalu kurang lebih, Allah yang menciptakan bumi langit dan segala isinya, Allah yang menciptakan saudara, Allah itu penuh kasih karunia, penuh anugerah, dan menyatakan anugerahnya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang datang menjadi manusia. Dia menyediakan dirinya sebagai korban yang sempurna bagi dosa manusia. Sehingga saudara dan saya yang menerima korbannya tidak usah berkorban apa saja. Saudara hanya beriman dan percaya dan menerima korbannya di kayu salib, saudara diampuni. Roti ini mengingatkan pengorbanan itu. Oleh karena itu bersyukurlah karena saudara dan saya sudah diampuni oleh karena korban Yesus di kayu salib. Makanlah demi nama Tuhan Yesus. Kalau sudah, kita angkat gelas kecil berisi air anggur dengan tangan sebelah kanan. Demikian juga gelas kecil berisi air anggur ini mengingatkan kita akan darah Tuhan Yesus yang sudah ditumpahkan di sepanjang Via Dolorosa sampai Golgota. Darah itu darah mahal. Darah itu yang menjadikan saudara dan saya diampuni. Dia mati, betul-betul mati untuk dosa saudara dan saya. Tapi dia juga bangkit memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Kehidupan yang berarti, kehidupan yang bernilai. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Itulah perjanjian Tuhan. Dan perjanjian itu dimeteraikan oleh darahnya. Anggur ini mengingatkan perjanjian itu. Ketika Anda percaya kepadanya, Anda bukan hanya diampuni, tapi Anda diberi kehidupan yang bernilai, kehidupan yang abadi, bahkan rumah di surga tersedia bagi kita semua. Bersyukurlah, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas perjamuan Tuhan ini. Kami berterima kasih atas anugerah-Mu, kami berterima kasih atas iman yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bapa, biarlah ini menjadi kekuatan kehidupan kami di dalam mengikut Engkau, di dalam melayani Engkau. Biarlah kami menjadi orang-orang yang setia kepadamu. Kalau ada di antara teman-teman, sahabat, saudara saya di tempat ini yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami kesulitan di dalam hidup perekonomiannya, Tuhan tolonglah berkati dia. Yang mengalami berbagai macam problema, entah itu dalam situasi pendidikan, pekerjaan, kehidupan bermasyarakat, Tuhan tolonglah supaya kami semua hidup layak, hidup sembada, hidup keberkatan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saya mempersilahkan saudara kalau ada pokok-pokok doa secara pribadi, saudara bisa sampaikan kepada Tuhan, dan inilah saatnya Tuhan hadir dan mendengarkan kepada saudara. Sampaikan kepada Tuhan dan petugas akan mengumpulkan gelas-gelas kosong ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Pengorbanan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terus pikirkan dan renungkan kebenaran firman Tuhan. Demi anak, aku akan berjuang dan berusaha untuk kehidupan yang lebih baik mereka. Dan demi Tuhan, aku akan bersaksi dan bercerita tentang keajaiban Tuhan, sehingga seluruh keluarga saya menjadi pengikut Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripadanya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kuasa mujizat Allah yang maha tinggi, penyertaan Roh Kudus yang memimpin dan memberkatimu, kiranya tinggal di dalam dirimu sehingga hidupmu sehat, hidupmu dekat dengan rezeki, hidupmu diberkati di dalam keluargamu, pekerjaanmu, pendidikanmu, bahkan dimanapun kamu berada. Apa yang kamu doakan dan kerjakan dibuatnya berhasil demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silahkan duduk dan ambil saat teduh bersama Tuhan. Saat teduh selesai, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati karena corona masih menggila di daerah kita. Coba tetap jaga protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan-kerumunan yang tidak perlu supaya kita tetap terjaga dan sehat. Tuhan memberkati. Shalom. Suatu hari